Apa advice yang bisa lo sampaikan ke orang yang umurnya 22 sampai 25? Itu umur-umur rawan ya. Saya umur rawan tuh dari kalian lulus SMA sampai 22-23. Dalam artian pencarian jati diri. Pastiin orang-orang yang di sekitar kalian tuh adalah orang-orang yang bahasa Indonya ya, bahasa Inggrisnya itu the people that you are aspire to be, yang orang-orang yang kalian pengen gitu pengen menjadi orang-orang. Pastikan kalian dikelilingi sama orang-orang, gue kata-katanya apa ya, kepala gue ngestak anjing. Pastikan kalian dikelilingi sama orang-orang yang kalian bisa ngambil sesuatu lah intinya. Kayak contoh, gue bergaul sama Jot, sama Mas, itu kan ada atribut-atribut atau kebaikan-kebaikan yang bisa gue ambil, kelebihan-kelebihan yang gue pengen gitu. Jadi kan bisa dapat sesuatu gitu. Kalau kalian kelilingin sama orang-orang yang toksik dan influence yang buruk gitu ya, apalagi belum bisa memilah-milah gitu kan, masih pengen coba segala hal, takutnya kejauhan guys. Lulusan univ mana? Gue belum kuliah. Ayo dong universitas kasih gue beasiswa gitu, kuliah gue. Gimana caranya biar gak benci sama ayah sendiri? Dimaafin, Mila. Satu hal yang saya pribadi mungkin ya percaya, menurut saya ya guys, sebaik-baiknya orang tua atau seburuk-buruknya orang tua, mereka tuh cuman manusia-manusia normal seperti kita yang berusaha sebaik mungkin demi anak-anaknya. Kesel sama orang tua boleh, kecewa sama orang tua wajar, tapi buat sampai ke titik benci, kayaknya itu sesuatu yang harus mulai dikontrol. Menurut saya ya. Mereka bukan superhero, mereka manusia biasa. Jangan sampai titik ngebenci. Soalnya kalau udah mulai ngebenci, yang terbebani gak cuman orang tua kamu yang merasakan kebenciannya, tapi nyimpan kebencian dalam hati itu sesuatu feelings yang heavy to carry. Itu perasaan yang berat buat dibawa kemana-mana gitu. Buat diri kalian pribadi ya, diri kita pribadi ya. Itu menurut gua. Ada kok fase-fasenya dimana gua benci semua hal guys di dunia ini. Karena kan gua perasa ya guys. Gua tuh sangat amat perasa. Sama keluarga gua dulu ada kepahitan. Padahal mah gak terlalu gimana sebenarnya problemnya, cuman gue terlalu perasa. Sama gereja gue kepahitan dulu, sama temen gue udah kepahitan, sama pacar sama mantan gue dulu gue udah kepahitan gitu. Udah kepahitan guys. Mungkin pelan-pelan mesti diberesin ya. Terus meminimalisir rasa kecewa gitu. Tapi kan itu proses pendewasaan. Rencana lo habis maraton ngapain? Sejauh mata memandang sih gue pengen merit ya guys. Sejauh mata memandang, pengen bikin memories, planning buat future-nya gimana. Udah pasti tetap ngonten pasti. Ini kan kayak udah sesuatu yang dikasih sama Mas sama anak-anak AAA juga kan. Fame ini kalau bisa menghasilkan dan gak merugikan banyak orang, gue lakuin sih. Selamat nyepi ya buat yang merayakan ya.
Gue mau minta pendapat lo. Gue kan belum mau kuliah, tapi orang sekitar gue tuh nyuruh gue kuliah mulu. Gue harus gimana? Yang lo lakuin apa sekarang kalau lo gak kuliah? Menurut gue orang-orang yang gak memilih kuliah adalah orang-orang yang sudah harus mantap dengan apa yang dia lakukan. Kalau misalkan belum tahu mau ngapain, isi waktu dengan kuliah. Tapi Bang Yuk, Steve Jobs langsung cabut tuh, kagak lulus. Dia drop out. Iya, dia drop out. Orang-orang hebat yang kalian pakai sebagai referensi itu, mereka drop out karena mereka udah menjalankan perusahaan-perusahaan besar ya. Dan mereka perlu waktu untuk manage, jadi gak bisa manage dua-duanya. Kalau kalian belum tahu mau ngapain ya kuliah. Udah. Kalian bakal banyak ketemu pergaulan baru, kalian ketemu referensi baru, kalian ketemu orang-orang nyebelin baru, orang-orang baik yang baru. Kalian belajar dari trauma-trauma baru. Serius yuk lo nikah, serius, pernikahan itu sakral. Gue juga tahu pernikahan sakral ya. Pengen gue. Ya mudah-mudahan lah siap guys. Ya kan gue ngerasa sih gue udah perlu nikah sih guys, secepat mungkin. Problemnya di finansial. Kalau finansialnya udah siap, gue bakal merit kok. Gue udah kerja di instansi pemerintahan dan gue udah P3 KPW. Masalahnya gue takut berhenti tengah jalan cuma karena dipaksakan. Oh udah kerja sih itu pilihan lu ya. Kerjaan lu bisa sustain dalam waktu beberapa tahun ke depan gak? Tapi menurut gue noras ya, kalau dari gue ya. Nggak tahu itu belum tentu opini yang benar ya. Tapi menurut gue bukan sesuatu yang mesti diburu-buruin sih kalau kuliah. Kalau misalkan lu udah punya kerjaan seperti itu ya di instansi pemerintahan apalagi. Buku terakhir yang gue baca, gue jarang baca buku guys, tapi pernah dulu. Nah terus sebagai cowok, kalau cowok buang ceweknya pas lagi ada masalah gimana? Berarti ceweknya beruntung dijauhin sama cowok brengsek kayak gitu ya. Dia belum bisa bertanggung jawab berarti. Dalam banyak hal kan cowok bakal ngambil decision yang mengutamakan keluarga sama mengutamakan orang-orang sekitarnya. Untung gak seumur hidup sama cowok kayak gitu. Bener gak sih kalau kuliah itu hanya mengejar gaji UMR? Kuliah itu mengejar koneksi dan ilmu. Yang paling mahal itu manusianya yang di dalam. Yang paling mahal itu bagaimana lu memecahkan masalah. Yang paling mahal itu lu ketemu gambaran dari masyarakat yang ada di Indonesia lewat kampus atau universitas. Jadi cara lu bergaul, cara lu berkomunikasi, cara lu menanggapi sesuatu, semua udah dilatih dari sosialisasi yang ada di kuliah ataupun universitas sebelum dilepas ke masyarakat. Banyak yang bisa dipelajarin dari pendidikan. Ada alasannya kenapa orang-orang atau negara-negara maju nge-pushnya pendidikan guys. Bang Yuka izin minta sebuah motivasi buat orang-orang yang lagi life crisis. Umur berapa? Wajar, sampai sekarang pun gue juga masih mencari tahu apa yang gue pengen. Mas P pun baru menemukan atau bisa menjalankan passionnya, bisa mencapai target yang dia lumayan kelihatan mungkin ya di umur 34 guys. Tapi pendidikan ya guys. Tapi gitu sih, di satu sisi manusia kita tuh butuh pendidikan, tapi kadang orang-orang yang berpendidikan lupa sama adab. Gue pernah baca dari siapa ya, katanya kalau misalkan orang-orang berpendidikan merasa terlalu tinggi untuk bicara sama orang-orang yang memegang cangkul dan arit,
maka lebih baik pendidikan itu dihapuskan. Gue lupa tuh kata siapa ya. Intinya orang-orang berpendidikan juga nggak boleh ngerasa orang lain tuh lebih rendah untuk diajak bicara. Tan Malaka, betul. Nggak sebut baca Madilog tuh, cuma nggak nyampe kelar. Jadi itu vice versa guys, dari apa ya. Tapi yang gue lihat sekarang tuh yang terjadi di realitasnya ya guys. Yang terjadi adalah yang memutuskan untuk gak kuliah, mereka tuh kayak ngomong, buat apa kuliah, nanti lu cuma jadi karyawan, buat apa kuliah, ntar gaji lu lebih kecil dari gua, buat apa kuliah, bla bla bla, ini itu. Terus yang kuliah daripada lu, bla 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 bla. Itu ada aja gitu guys konfliknya guys. Terus kayak ada tren, ini tren menurut gua tren, it's a fucking stupid trend menurut gue ya. Yang dulu ranking 1 sekarang jadi apa, terus jedak-jeduk, terus kerjaan mereka sekarang yang ranking terakhir gitu. Kayak variabelnya gak seperti itu guys. Banyak faktor kesuksesan guys. Gak ada yang bilang kalau ranking terakhir gak bisa sukses, dan gak ada yang bilang kalau misalkan ranking 1 pasti sukses gitu loh. Kadang tuh orang suka ngambil satu contoh yang apa ya, sebagian dari statistik untuk mengambil keseluruhan kesimpulan gitu. Menurut gua konyol banget tuh. Sangat konyol. Nya pintar kalau koneksi lu sempit, betul. Makanya gue bilang banyak kenal orang, banyak ngobrol, banyak nongkrong gitu. Nah, sekarang tolak ukur sukses ada di duit, yuk mau gimana lagi? Ya ada benernya, cuma kan timingnya kapan? Kita kan nggak tahu. Timingnya kapan kan kita nggak tahu guys. Kalau kata Abi Haddad Alwi, kan kita masih sama-sama berprogres guys. Mungkin setahun 2 tahun ini lagi naik, ya alhamdulillah puji Tuhan guys. Tapi bukan berarti orang yang lo rendahin itu orang yang tekun dan telaten gitu, yang kerjanya jujur 1-2 tahun lagi gak bisa ngelewatin lo. Bisa-bisa aja gitu guys. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya guys. Tapi siapapun yang mengejar target, siapapun yang mencintai proses, jalannya bakal lebih jauh sama orang yang mencintai tujuannya doang guys. Pasti. Itu harga mati itu. Makanya cintai aja guys progresnya guys, bakal lebih jauh jalannya. Nomor yang lu respect siapa aja, semuanya gue respect atau guys. Tapi dalam fields mereka gitu. Bang kalau main ketahuan kabarin kita, thank you Andri. Dengan pertemanan gue besar yuk, tapi satu persatu mulai hianatin gue. Menurut lo gue harus apa? Kurasi. Dalam artinya itu seleksi sendiri. Ada 2 kemungkinan menurut gue kenapa pertemanan tuh bisa hilang. Yang pertama, ada beberapa kemungkinan deh, gue coba ya. Yang pertama, kalian tumbuh ke arah yang berbeda aja. Jadi pergeseran nilai sama value-nya tuh udah gak cocok lagi. Awalnya di bawah gini, tapi kan pohon pun mekarnya kan kadang memang berpisah gitu, walaupun dari satu akar. Nah waktu berpisah kayak gitu ya udah mau gimana lagi, value atau apapun yang kalian pegang itu udah gak sama, which is fine. Ya udah ngejauh dikit. Yang kedua, ada kemungkinan dimana ditunjukin aja sifat buruknya ke lu. Kalau ditunjukin sifat buruknya ke lu, atau mungkin dia tiba-tiba banyak duit kah, dia tiba-tiba karirnya naik kah, dia tiba-tiba kepepet kah, apakah harga pertemanan yang lu punya, relationship yang lu punya sama ini orang
value-nya lebih tinggi dibandingin duit. Mungkin ada beberapa orang, banyak sekali manusia yang hianatin temannya demi duit, banyak sekali manusia yang mengkhianati temannya demi cewek, banyak sekali manusia yang mengkhianati temannya demi ya anything ya, you name it. Tapi itu semua menurut gue suatu keuntungan, karena ini temen emang gak usah dipertahanin, udah cut off. Yang ketiga, kemungkinan pertemanan lu rusak bukan karena berkhianat, tapi karena memang waktunya aja udah gak cocok, memang masanya udah habis. Pasti digantiin sama yang baru, pasti digantiin sama yang bisa membekali lu di masa depan. Banyak kok teman dekat gue yang sekarang gak bisa nongkrong karena ya memang masanya lagi kagak sebagus dulu aja. Tuh gorengan, iya gorengan. Cerita masa SMP atau SMA tuh lu gimana, belajar atau gak belajar tapi ranking? Gue biasa belajarnya itu beberapa jam sebelum ujian, datang lebih pagi, terus datang ke teman gue yang paling rajin nyatet. Abis itu gue bacain catatannya, terus gue cari orang-orang yang rajin nyatet, orang-orang yang ranking, dia nyatet apa, gue pinjem gitu, gue pelajarin dikit, yang gue baca cepet berut gitu. Udah kerjain, lupain. Jadi saya pakai logika. Menurut gue tentang berdamai dengan diri sendiri. Cintai kekurangan kalian. Cintai kekurangan kalian, perbaikin keburukan kalian. Tapi kekurangan tuh bisa di fix gak ya? Kekurangan dan keburukan baru bisa di fix ya guys, kekurangan enggak ya? Kayak kalau kayak misalkan muka gitu tinggi, itu masuknya kekurangan atau keburukan? Kekurangan kan? Hal yang gak bisa kalian ubah, terima guys. Hal yang bisa kalian ubah, ya ubah buat lebih baik. Intinya gitu. Kalau kalian kagak berusaha buat memperbaiki itu, jangan ngeluh. Kayak gue nih, misalkan gue kurus gitu, gue tahu gue kurus guys, karena seumur hidup gue seperti ini. Ada orang bilang, yuk lu caking banget kayak tengkorak. Itu sesuatu kekurangan gue yang mesti gue terima. Kayak ya udah, orang ngomong kayak gitu gue mesti terima, karena memang dasarnya gue males buat makan, gue males buat olahraga gitu. Kalau orang bilang gue tonggos, ya udah, itu sebenarnya bisa aja behel, cuman gue juga males gitu. Udah terima aja. Tapi kalau bisa diubah mah diubah guys. Apa escape lu kalau lagi capek banget? Yuk tidur sama baca ini, paling baca manhwa. Bolos pertemanan perkara dia minjem duit buat mabok, gak gue kasih, abis itu loss. Bagus, cut off aja. Buat apa temenan sama orang gitu guys? Orang-orang gak bener. Jelas. Jadi tipe lu bukan belajar dari malam, tergantung mata pelajarannya. Kalau mata pelajarannya memerlukan gue buat belajar dari malam, gue belajar dari malam. Cuman gak yang jor-joran gitu. Wah, gue gak pernah belajar gila-gilaan kecuali buat SBMPTN. Bisa mungkin cari celah gimana hidup tidak seperti hari-hari dulu. Apa tuh maksudnya? Ya gue gak tidur, ntar aja lah. Setidaknya lu udah berusaha menjadi versi terbaik lu. Betul, harus diusahakan. Satu sisi gue pernah minder sama teman-teman gue yang sukses dari segala mata. Di sisi lain gue bersyukur udah menjalani hidup ini karena rezeki pun sesuai dengan takarannya. Iya, tapi usaha guys, tetap usaha. Kalau di ajaran Kristen tuh dibilangnya ora et labora, artinya bekerja dan berdoa.
Iman tanpa perbuatan kan sia-sia guys. Tetap diusahakan, tapi didoakan juga. Hal aneh apa yang rasain udah di kondisi sekarang? Ketemu sama orang-orang hebat aja gitu, bisa eye to eye ngobrol, kayak masih di luar imajinasi gue. Lo selalu bahan pencanda teman-teman lo, tapi kenapa lo gak pernah ngerasain sakit hati, or lo gak marah di saat itu? Gue selalu percaya, dan gue ngerasain, dan gue bisa ngerasain kalau orang bercanda dengan niat buruk sama orang bercanda tanpa niat buruk. Dan gue rasain di sini tuh orang-orang bercanda tanpa niat buruk, walaupun mulut mereka bercandanya terdengar buruk, tapi mereka gak ada niat buruk. Banyak loh guys orang-orang di luar sana yang memuji dengan niat buruk, yang sok rendah hati dengan niat buruk itu banyak guys. Dan harusnya kalian banyak yang peka juga dengan hal-hal kayak gitu. Kalian ngerti pasti yang gue maksud. Berusaha tidak mengkhianati hasil. Amin. 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 Contoh muji dengan niat buruk gimana yuk? Contoh ya. Contoh memuji dengan niat buruk. Anak yang ranking 1 bakal memuji anak yang ranking 3 demi dia yang bakal dipuji, karena semua orang juga tahu kalau misalkan dia yang ranking 1. Sarkas gitu sih ya, bisa dibilang sarkas. Udah aku duluan ya bang, bye-bye. Bang, jika jalan proses lu memilih kuliah, apakah presentasi keberhasilan lu lebih tinggi dari Dota? Itu mah udah bener-bener total cerita yang berbeda guys, dan gue gak akan pernah tahu jawabannya. Tapi cara gue biar gak menyesal gue gak milih itu adalah, yaudah gue berpikir kemungkinan terburuk bakal terjadi aja gitu kalau misalkan gue milih kuliah. Mungkin kalau misalkan gue bolak-balik Cengkareng Depok, gue bakal kecelakaan. Mungkin kalau misalkan gue bolak-balik Cengkareng Depok, gue lagi nongkrong di Sungai UI, gue dipatok ular, ya gak tau lah. Atau mungkin gue bakal kena COVID karena pertama kali COVID dari Depok. Jadi apapun yang bikin gue bersyukur aja dengan pilihan gue gitu. Ngerti gak maksud gue? Izin tidur dulu, oke Alul. Karena gue dikasih kebebasan buat berpikir. Contoh gini guys, kalian punya 2 pilihan. Ini gue breakdown ya, maksud cara berpikir gue tadi ya. Misalkan gue dikasih 2 pilihan A dan pilihan B. Pada akhirnya gue milih pilihan A. Tapi kita gak pernah tahu nih, kalau misalkan kita pilih pilihan B, hasil akhir apa yang kita bisa capai gitu. Karena gue sudah memilih pilihan A dan waktu tidak bisa mengulang lagi. Kata-kata what if atau seandainya kalau gue pilihan B, gue bakal berpikir kayak gini. Kayaknya kalau misalnya gue pilih pilihan B, gue bakal celaka deh. Kayaknya kalau gue bakal milih pilihan B, gue bakal dideketin sama banyak keburukan deh. Jadi gue bisa mensyukuri dengan pilihan yang gue udah pilih. Either way kan ini gak pernah terjadi. Tapi biar gue bisa lebih menikmati ini tanpa rasa ada penyesalan, gue lebih berpikir kemungkinan buruk bakal terjadi di pilihan B. Gitu. Itu cara gue berpikir aja guys. Ntar aja tidur.
Jadi orang yang positif itu bisa menjadi magnet untuk hal yang baik. Yes, betul. Apa yang lo lakuin ketika dikecewain sama orang dekat sama lo, kasih solusinya. Tergantung seberapa parah kecewanya sih guys. Cuman pasti rasa care gue bakal turun. Pasti gak bakal sama kayak awal. Lebih membatasi. Lebih baik kita jalani aja, boleh. Tapi karena ya manusia kan kadang begitu guys. Ada aja gak bersyukurnya. Mau masuk UI kasih saran, belajar, susah tesnya. Saingannya banyak. Udah masuk bersyukur, jangan cuma selebrasi gara-gara lulus tes habis itu kuliahnya ogah-ogahan. Yang lulus lewat SNMPTN langsung terima, kasihan adik kelas lu. Yang lulus lewat SBMPTN jangan semangatnya di awal doang. Itu baru pintu masuk, baru lolos tuh. Lulusinnya susah. Ingat euforia di mana kalian lulus, kalian perjuangin dari awal. Tengah-tengah males, tengah-tengah mau putus kuliah. Kelarin. Banyak yang mau di posisi kalian. Menurut lu mending temen yang toksik dalam percintaan atau toksik dalam pergaulan? Kalian mesti punya prinsip guys di hidup guys. Prinsip yang kalian pegang. Jadi kemanapun kalian pergi, prinsip itu ya menggambarkan diri kalian. Mau gimana pun lingkungan kalian, kebiasaan buruknya itu kalian gak terpengaruh gitu. Tapi kalian bisa ngambil sesuatu yang baik gitu dari mereka. Jadi kalian ada shield atau ada batasan kalau oke, gue mau temenan sama lu, tapi prinsip gue yang ini jadi ganggu ya. Oke, gue pengen temenan sama lu, tapi kalau minum gue gak mau ya, karena gue gak suka. Oke, gue pengen temenan sama lu, tapi lu gak maksa gue ngerokok ya, karena gue gak suka ngerokok. Di luar itu gue suka sifat lu, tapi jangan paksa gue ngerokok. Contoh gitu. Seenggaknya orang tahu boundaries di mana lu gak bakal ngelakuin ini gitu. Bilang terpengaruh gak terpengaruh, kalian umur berapa guys? Kalian tuh umur 18, 19, 20 udah pada bisa mikir pakai akal sehat guys. Segimana sih terpengaruhnya gitu loh. Kalau nyampe di titik paksa, udahlah, sekedar dicengin, ya udahlah. Kalau excited sendiri di pertemanan kira-kira harus apa? Excited sendiri. Cara orang excited beda-beda kali ya. Coba lihat dari sisi lain. Sebenarnya mereka excited, cuman frekuensinya nggak sebesar kamu aja kali guys ya. Kamu pernah gak bosan sama hubungan sendiri? Bapak gue pernah bilang ya, mencintai itu pilihan ya. Kalian bisa memilih guys, untuk tetap mencintai walaupun bosan. Hal apa yang pengen kamu ulang di hidup yang pernah tertinggal atau tidak tercapai? Pengen ulang di hidup ya? Pengen ulang di hidup. Mungkin gue gak belajar lebih giat, lebih awal guys. Karena gue baru mulai belajar secara serius tuh waktu kelas 12. Ngerasa lu ketika ternyata tahun ini ada yang berkhianat satu sama lain, ya udah. Whatever guys, kalian pernah berharap percaya 100% sama manusia. Cukupnya aja lah semua. SMA di mana? Gue pindah 3 kali. Gue hampir putus sekolah gara-gara bandel sama nggak pengen belajar.
Jika mencintai itu pilihan, manusia gak tercipta berpasang-pasangan dong. Mencintai itu pilihan dalam artian seperti ini guys. Dalam kondisi kalian bosan di hubungan, itu sesuatu yang wajar. Kalian tuh mempunyai pilihan untuk tetap stay sama dia walaupun bosan, tetap mencintai, atau kalian cari fakta, cari hiburan lain kah, cari pasangan lain kah gitu. Di saat ekonominya lagi turun, kalian bakal tetap mencintai gak? Atau kalian bakal cari cowok atau cewek yang karirnya lebih baik. Di saat cewek atau cowok lagi nyebelin, lo bakal tetap mencintai dia gak walaupun dia nyebelin? Atau kalian bakal cari opsi lain? Kalian kan tiap hari diberikan pilihan, banyak pilihan. Dalam artian dengan sifat-sifat yang selalu berubah, dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang selalu berubah, kalian kayak dalam pikiran tuh selalu ada pilihan. Pengen tetap mencintai apa enggak? Sebesar toleransi lu terhadap kebohongan pasangan. Gue gak suka dibohongin. Siapkan ruang ikhlas di tiap apa yang diharapkan. Betul. Pamit tidur dulu silakan. Seberapa besar rasa sayang lu ke Triple X Lane? Gue rasa terima kasih gue sangat besar. Rasa respect gue sangat besar. Menurut gue kayak gitu aja sih. Respect sama terima kasih. Kalau sayang gue gak tahu ya. Sayang mah sayang sih guys. Cuman kata-kata itu sangat heavy gak sih sayang. Kalau 2 tahun belum bisa move on gimana yuk? Ya udahlah, proses. Love language tuh ke Michelle apa word of affirmation? Oh katanya love language itu guys, atau girls ya, love language itu, ini gue pernah baca juga tapi gak tahu benar apa enggak. Love language itu adalah sesuatu yang gak pernah lo dapat waktu lo kecil, atau yang paling sedikit lo dapat waktu lo kecil. Itu jadi love language lo. Kalau di gue benar. Oh di gue bener, gak tahu di kalian bener apa enggak. Setuju gak dengan statement level tinggi dari mencintai itu merelakan? Mungkin. Tapi itu kata-kata orang yang gak bisa menggapai cintanya aja gak sih? Ini bisa-bisa aja sih guys, mencintai level mencintai tertinggi. Kita coba kotak-katik ya. Apakah level mencintai tertinggi itu adalah merelakan gitu? Kayaknya enggak juga ya guys. Level mencintai tertinggi adalah memilih untuk stay apapun kondisinya. Level mencintai tertinggi adalah tergantung. Kalau ngerelain mah ngerelain mah gampang. Sepede itu lo dengan muka burik begitu. Terima kasih Juwita. Kamu gak ada niatan buka podcast? Pengen sih. Rela berkorban guys. Kayu suka warna apa? Abu-abu. Apa yang lu pengen lakuin tapi lu tahu lu gak bakal bisa lakuin itu? Apa ya? Terbang. Gue pengen terbang. Dari kecil gak pernah dapat word of affirmation. Pas gede denger orang muji gue biasa aja yuk. Itu uniknya manusia tuh kayak gitu tuh. Dengan keadaan yang sama tuh outputnya bisa beda gitu.
Lo percaya gak sama persahabatan cowok cewek? Banyak sahabat cewek gue banyak guys. Walaupun selalu gitu ya, gue kalau misalkan udah punya pacar, sahabat cewek gue jarang biasa gue lost contactin gitu, biar gak ada salah paham. Nggak tidur nanti. Prinsip hidup, jangan membedakan diri kita dengan orang lain, gak akan ada habisnya dan tidak bisa bersyukur. Betul, perbandingan itu mencuri kebahagiaan kita ya. Comparison is a thief of joy. Betul. Kalau ada pasangan pasti jaga jarak sama sahabat cewek, iyalah. Gue juga kalau sama sahabat cewek tuh, dulu waktu gue jomblo semuanya cowoknya cemburu sama gue guys. Padahal gue ngechatin juga kagak, ceweknya yang mau cerita, diajak nongkrong ngobrol nongkrong. Gue udah temenan lama sama temen gue, entah kenapa gue ngerasa beda vibesnya setelah pada kenal duit, jadi ngerasa beda sefrekuensi. Gimana menurut lo? Wajar, sangat wajar. Makanya itu susah guys buat cari temen yang tetap sama gitu sifatnya. Mungkin baru kelihatan aslinya aja guys kalau megang duit mah. Pernah ke Batam, pernah. Gue tinggal di sana 2 tahun, 1,5 tahun. Kalau saya nggak siok, makanya pada cemburu. Kagak anjing, dulu gue dekil kurus, gak ada duit. Bang, kalau temen-temen yang deket tiba-tiba ngelupain kita sekarang karena punya pacar, udah bukan masanya lu, biarin aja sih. Cengbeng pada balik, gue enggak. Happy birthday Marsha, gue nggak balik. Kalau cewek kita ketemu mantannya sambil senyum-senyum, wajar gak sih yuk? Janggal. Lebaran TV pulkam, hari ini pulkam. Juga gue pernah setahun satu kamar kok sama cewek dan sama itu jadi apa-apa. Good for you. Thank you Lil Boni Senal. Dapat Michelle di mana? Michelle yang pengen guys. Awalnya gue mana ada keberanian sih. Ada salahnya. Gak buat ekonomi susah. Kerja. Gimana caranya biar semangat kuliah tapi bukan di universitas impian? Hidup tidak seideal itu adik-adik. Kadang kemungkinan terbaik menurut kamu itu bukan kemungkinan terbaik yang sebenarnya. Tidak semua realitas hidup itu yang terjadi sesuai sama impian-impian. Mimpi sebanyak-banyaknya, tapi kamu mesti tetap legowo untuk menerima kalau misalnya mimpi-mimpi itu gak terwujud. Itu proses menjadi dewasa. Ada beberapa mimpi yang masih ditunda, ada beberapa mimpi yang mungkin gak tercapai. And it's fine. It's fine. Mimpi cita-cita lu kecil apa? Gue pengen jadi pemain bola, makanya gue sekolah sepak bola. Masuk Persija futsal yang akademi dulu, cuma dikeluarin gara-gara gue gak bisa ikut latihan karena gue pulang sekolah tuh jam 3, latihannya jam 2. Dikeluarin, ya udahlah. Baru deh gue main Dota. Main Dota juga gue jalanin seakan-akan gue pengen sampai mimpi gue, cuma gue gak pernah nyampe mimpi gue guys di Dota. Di Dota tuh makanya gue selalu bilang gue tuh mediocre sekali. Karir gue tuh bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan di Dota. Sangat jauh dari mimpi gue. Tapi tiba-tiba gue dapat maraton diajak, jauh sekali kan prosesnya. Jauh banget prosesnya.
Tapi gue seenggaknya udah berjuangin semuanya, walaupun gak terwujud. Orang-orang yang berhak menyesal cuman orang-orang yang gak berjuang, guys. Kalau kalian udah berjuangin dan kalian gak dapetin apa yang kalian impikan, it's okay. Kalian gak boleh menghukum diri kalian segitu kerasnya. Don't be too hard on yourself. Kalau kalian udah perjuangin itu, gak boleh guys kayak gitu. Terima. Kalian gak ada hak menyesal lah kalau kalian udah berjuang sebisa mungkin. Masih ya kak? Iya. Gak pulang kampung kak? Enggak. Batamnya di mana? Di apartemen Queen Victoria, Taman Baloi. Yuk, gak bisa chattingan sama Michelle. Michelle tidur. Sekarang jam berapa? Penasaran kenapa Michelle menggebu-gebu buat dapetin lu, gak tahu. Gak ngerti. Tips buat orang yang nervous. Gue juga sampai sekarang guys. Ini karena kalian nontonnya by streaming aja, gue makanya bisa gitu ngobrol. Kalian udah lihat kan yang gue baca puisi, tangan gue geter. Dari dulu tuh gue gak bisa ngomong depan umum guys, pasti gemeter gue. Di panggung Free Fire kalau kalian lihat tangan gue gemeter, kaki gue gemeter. Gak bisa gue jadi pusat atensi. Makanya kalian bilang yuk stand up comedy. Kayak gue bisa pingsan dah. Gak bisa gue tuh udah stage fright guys. Gue gak tahu sampai sekarang cara overcome-nya gimana. Tapi gue selalu kalau misalnya disuruh ngomong depan umum, oke gue paksain gitu. Gak bisa guys. Pas nge-MC sama Niko geter gak? Kalau ada tandemannya gue gak geter, karena gue ngerasa atensinya kebagi dua. Tapi kalau atensinya ke gue doang, gak bisa, susah banget. Dia Pak Predator kok kagak geter, soalnya berdirinya berlima. Bukan tremor, ngerasa diperhatiin banyak orang aja gitu. Ngomong juga jadi belibet dan gak pede. Betul, kalau di sini gue pede, sangat rileks. Lu kok bisa pintar? Kagak pintar gue. Pintar dari mana sih guys? Banyak guys yang lebih pintar, sangat banyak. Kalian cuma lihat gue dari Q&A doang, apa dari kuis-kuisan ini doang guys. Kebetulan aja gue tahu jawabannya. Saya ibu-ibu usia 45 tahun dengan penyakit kronis. Terima kasih Yuka dan Aklen sudah menghibur ibu jadi bisa ketawa terus kalau lihat ulah dan bercandaan kalian. Ibu semoga cepat sehat ya. Semoga diberikan kesehatan lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan bisa berbagi kebahagiaan dan menghibur ibu. Semoga penyakitnya diangkat. Semoga kesusahan-kesusahan yang dirasakan diangkat. Semangat ya ibu. Halo tempe. Bisa komentar di awal doang, pas pertengahan main enjoy aja. Emang gitu. Lu mending bisa terbang atau baca pikiran orang lain? Gue mending bisa terbang, baca pikiran orang lain capek guys. Capek. Pengen dia ngobrol sama lu secara personal kayaknya bisa bikin tenang. Gue aslinya diem guys. Kalau gak sama orang yang gak gue kenal, gue diem banget. Sangat amat diem gue. Kalau udah mati rasa sama pasangan karena capek sama sifatnya gimana yuk? Kalau lo gak bisa terima sifat buruknya dan dia gak mau berubah demi lu, mungkin boleh dikonsider keputusannya. Karena lu pasti RL selalu diam asli. Gimana sih ngatasin insecure? Apa yang bisa diubah, diubah. Apa yang gak bisa diubah, diterima.
berdamai. Bilang good night pasti jawab TP. Yang mana tuh? Aku nyampe masih nontonin maraton sampai sakit-sakit. Jangan sampai sakit, Bunda. Lu Kancut boleh sapa. Kanza Oli, halo. Orang yang paling berjasa di hidup lu dan apa jasanya? Banyak, guys. Banyak banget. Banyak banget. Gue selalu dikelilingin sama orang-orang baik. Selalu, guys. Dari gue zaman sekolah, dari gue zaman kuliah, dari zaman gue di e-sport, dari gue zaman di kelar e-sport, sampai gue di sini, gue selalu dikelilingin orang-orang baik, guys. Puji Tuhan. Banyak yang ngebantu gue, banyak banget. Semoga kalian ngerasain itu juga ya. Cita-citamu apa yuk? Kalau gue ada financial freedom, gue pengen jadi guru. Atau seenggak-enggaknya gue ada influence di bidang pendidikan lah. Menurut gue sangat jahat kalau misalkan, dan sangat menyedihkan banget kalau misalkan ada orang-orang kita yang nggak punya kesempatan buat masuk ke pendidikan gitu. Sayang banget. Nilai MTK lu pasti bagus ya, yuk. Kagak, gue jelek. UN matematika gue SMA tuh 6 doang, guys. 6, berapa gitu. Gimana cara lu ngilangin berisik di kepala? Sama, masih berisik, kepala gue berisik. Sebelum kayak gini, masa depan apa yang lu impiin? Lu lihat Whitemon, nah itu masa depan yang gue impiin. Gue mudik pakai motor, nyetir sambil nonton. Lu pesan-pesan buat yang mudik, pelan-pelan lah, udah pasti. Sama lah template, guys. Pelan-pelan, yang di rumah nunggu kalian. Gak usah buru-buru, capek istirahat, lapar makan. Gak usah dipaksa-paksain, gak usah buru-buru, gak usah cepet-cepet. Yang penting keselamatan. Kalau ada yang bikin emosi, udah. Banyak yang nunggu kalian di rumah. Bang Yuka, inner child lu yang belum terpenuhi sampai sekarang selain pemain bola? Gue selain impian egois gue tuh udah gue lakuin semua sih, guys. Impian egois gue apa? Ya gue pengen coba fokus di bola. Ternyata gue dikeluarin, terus gue patah arah. Terus impian egois gue adalah gue pengen jadi pro player. Terus gagal juga. Ya udah, gue udah try gitu semuanya yang bener-bener gue pengen gitu. Tolong, gue selalu dibully. Kenapa ya? Lo enak dikelilingi orang baik, gue kapan? Tolong dibaca. Belajar cara ngelawan aja. Di umur berapa? Ali umur berapa Ali? Ali Abian umur berapa kamu? Dibulinya seperti apa? Kalau ada kesempatan untuk bilang terima kasih sebesar-besarnya ke siapa? Orang tua. Terima kasih buat orang tua. Lo sih orang tua dulu gue. Terima kasih ya. Orang tua, orang Tuhan, gue udah pasti terima kasih. Pertama, kedua. Let's say lu belum pernah kenal YouTube atau digital, lo kan pilih kerjaan apa, bang? Psikolog. Dulu gue sempet kuliah, kenapa gue pilihan pertama kedua buat SBMPTN itu psikolog, karena gue ngerasa di masa depan bakal banyak orang gila. Dan bener kan, ada orang gila. Mas Yep. Tapi semua manusia punya kegilaannya masing-masing sih. Tetap gue salut sama lo. Dari cerita lo gue hampir nyerah buat orang tua dan hidup gue. Minta saran lo gimana supaya gak patah arang.
gimana ya, soalnya gue juga ada di fase itu loh, kayak fase dimana nih pemikiran sandwich generation yang jadi tulang punggung satu. Kalau misalkan ini semua yang gue usahain itu buat diri gue sendiri, harusnya gue udah sampai di titik ini, titik ini, titik ini. Terus kalian udah mulai lihat ke samping, tuh kan teman gue udah nyampe titik ini. Harusnya gue lebih dari mereka, cuman tanggung jawab gue lebih besar. Tuh kan, dia udah married, harusnya gue bisa juga married atau udah nikah. Tapi karena tanggung jawab gue udah lebih besar, gue mesti nunda mimpi-mimpi gue nih. Ini gue sampai kapan ya seperti ini gitu. Ya kan? Banyak seperti itu. Tapi satu hal yang mungkin gue bisa sampaikan ke kalian, it will get better guys. It will get better. Ya, it will get better.